Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan etika bisnis pada pagi hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan pengambilan keputusan etis dalam perusahaan. Dengan nama kelompok Muhammad Irgi Farur Rozi, Novita Armadani, Nur Aziziyah, dan Nadiatus Syarifah. Langsung saja, saya Novita Armadani sebagai moderator, Muhammad Irgi Farur Rozi sebagai pemateri pertama, Nur Aziziyah sebagai pemateri kedua, dan Nadiatus Syarifah sebagai pemateri ketiga. Langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Irgi Farur Rozi. Pengambilan keputusan atau decision making merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan organisasi. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai proses menentukan pilihan dari berbagai alternatif. Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab setiap eksklusif terlepas dari bidang fungsi dan tingkat manajemen. Setiap keputusan akan memiliki dampak terhadap organisasi, baik dampak positif, negatif, besar maupun kecil. Jenis-jenis keputusan menurut Herbert Simon ada dua jenis keputusan. Keputusan terprogram atau programmed decision. Yang kedua, keputusan tidak terprogram atau non-programmed decision. Keputusan terprogram atau program decision, suatu keputusan disebut sebagai keputusan terprogram apabila bersifat rutin, berulang, dan memiliki prosedur baku. Misalnya, suatu perusahaan telah menentukan prosedur tertentu yang harus dilalui oleh konsumen ketika akan mengajukan keluhan terhadap produk yang dibelinya, atau seorang pasien yang ingin berobat ke suatu rumah sakit harus mengikuti prosedur penerimaan pasien. Yang kedua, keputusan tidak terprogram atau non-programmed decision. Suatu keputusan disebut sebagai keputusan tidak terprogram apabila benar-benar belum terstruktur, belum ada prosedur yang baku dalam menangani masalah tersebut, belum pernah ditemukan situasi yang sama sebelumnya bersifat unik dan kompleks sehingga membutuhkan penanganan khusus. Misalnya, sebuah perguruan tinggi ingin menambah ruang kuliah atau kelas yang baru berhubung meningkatnya jumlah mahasiswa. Metode pengambilan keputusan. Model-model tersebut menawarkan berbagai asumsi yang berbeda dan wawasan unik dalam proses pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan tersebut antara lain 1. Model pengambilan keputusan rasional, 2. Model pengambilan keputusan administratif, 3. Model pengambilan intuitif. 1. Model pengambilan keputusan rasional. Adapun langkah-langkahnya adalah 1. Mengenali masalah, 2. Menghasilkan solusi alternatif, 3. Memiliki solusi, 4. Mengimplementasikan solusi, 5. Mengevaluasi solusi. Untuk mengenali masalah, para manajer dapat menggunakan beberapa metode, yaitu A. Petunjuk historis, B. Metode proyeksi atau skenario, C. Mengenali masalah berdasarkan persepsi orang lain. Untuk keputusan terprogram, biasanya sudah tersedia aturan atau prosedur baku, tetapi untuk keputusan tidak terprogram, manajer harus kreatif untuk menghasilkan alternatif solusi. Memilih solusi, menetapkan nilai terhadap suatu alternatif merupakan suatu tugas yang sulit karena bersifat subjektif dan orang-orang berbeda dalam kesukaan terhadap resiko ketika membuat suatu keputusan. Mengimplementasikan solusi. Pada tahap awal ada 3 kecenderungan yang dapat mengurangi efektivitas implementasi, yaitu 1. Ada suatu kecenderungan bahwa manajer tidak memastikan kepada orang-orang untuk memahami apa yang harus mereka lakukan. 2. Ada kecenderungan untuk tidak memastikan penerimaan dan
Motivasi yang harus dilakukan. 3. Adanya kecenderungan untuk tidak menyediakan sumber daya yang sesuai atau cukup. Untuk menghindari kecenderungan tersebut, para manajer sebaiknya melibatkan para pelaksana dalam proses pengambilan keputusan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Mengevaluasi solusi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas solusi. Model pengambilan keputusan administrasi. Model ini dikembangkan oleh Marsh dan Simon. Pengambilan keputusan ini memiliki pandangan yang terbatas dan tidak lengkap terhadap masalah atau kesempatan yang dihadapi. Jumlah solusi yang dapat diimplementasikan dibatasi oleh kemampuan pengambilan keputusan dan keterbatasan sumber daya. Model pengambilan keputusan intuitif. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini biasanya menggunakan pengalaman, kepercayaan diri, dan motivasi dirinya dalam memproses suatu informasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan intuitif antara lain: 1. Tingginya tingkat ketidakpastian. 2. Batas waktu sangat pendek. 3. Jumlah alternatif banyak. Pengaruh perilaku dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor perilaku yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan antara lain: 1. Nilai. 2. Kecenderungan terhadap resiko. 3. Potensi timbulnya disonansi. 4. Peningkatan komitmen. Pengambilan keputusan kelompok, yakni suatu keputusan seringkali lebih tepat dilakukan oleh kelompok, sementara keputusan yang lain mungkin lebih tepat dibuat secara individu. Pengambilan keputusan secara kelompok memiliki berbagai keuntungan maupun kerugian. Adapun keuntungan pengambilan keputusan kelompok adalah: yang pertama, lebih banyak pengetahuan dan informasi, dan yang kedua, perbedaan pandangan. Ketiga, pemahaman lebih lengkap. Yang keempat, meningkatnya penerimaan. Dan yang kelima, dasar pelatihan. Adapun kerugian pengambilan keputusan kelompok adalah: tekanan sosial. 2. Didominasi oleh beberapa orang saja. Yang ketiga, balas jasa. Yang keempat, pemikiran kelompok. Untuk teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok. Untuk meningkatkan kreativitas kelompok, ada berbagai teknik yang dapat digunakan antara lain: 1. Teknik brainstorming. 2. Teknik Delphi. Dan ketiga, teknik kelompok nomina. Teknik brainstorming. Teknik ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong munculnya ide-ide atau pemikiran dari anggota kelompok. Teknik Delphi merupakan proses kelompok tanpa nama atau anonim untuk menghasilkan ide dari para ahli secara fisik tersebar. Yang terakhir, teknik kelompok nomina. Teknik kelompok nomina merupakan metode pengambilan keputusan kelompok di mana para anggota kelompok bertemu secara tatap muka untuk menyatukan penilaian mereka secara sistematis dan independen. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.